Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di channel Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang cerita misteri. Kejadian ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh Nyonya Harry. Cerita ini sangat menarik sekali sehingga bagus banget untuk didengarkan. Oke lah, baik saja, kita langsung simak ceritanya yang berjudul Rumahku Dihuni Hantu Serdadu Belanda. Tak pernah terbayangkan rumah kami ternyata dihuni hantu. Hantu-hantu itu bukan cuma menakut-nakuti, tapi juga nyaris membunuhku. Awal ceritanya, bosan kontrak terus-menerus di Jakarta yang harganya selangit. Kami memutuskan beli rumah sendiri. Ulang. Bosan kontrak terus-menerus di Jakarta yang harganya selangit. Kami memutuskan beli rumah sendiri dengan deposito agak terbatas. Satu-satunya jalan yang harus kami tempuh adalah dengan membeli rumah di daerah luar kota. Selain lebih murah, udara segar pun jadi pertimbangan utama bagi Mas Heri, suamiku. Dengan pertimbangan gampang menjangkau jalan tol menuju Jakarta, kami membeli rumah di Cipondoh, Tangerang, Jawa Barat. Di pojok jalan Rasuna, sebutlah begitu. Kami dapat rumah bertingkat 2 dengan luas bangunan kurang lebih 300 meter persegi. Sedang tanahnya seluas 1000 meter persegi. Sebuah tanah yang cukup luas dengan rimbunan pohon beringin dan bambu di belakangnya. Rumah cukup besar itu jauh dari tetangga. Sebelah kiri dan kanannya terdapat kebun mangga, manggis, rambutan, dan durian. Selebihnya semak belukar. Rumah yang kami beli itu sebetulnya belum jadi. Selain temboknya belum diplaster, beberapa kamar juga belum dipasang kaca. Hanya kusen-kusen yang nampak bolong melompong di antara 6 kamar yang ada. 2 kamar sudah bisa ditempati. Dengan alasan itulah kami langsung bisa menempati. Kita bangun rumah itu sambil jalan, kata Mas Heri. Walau aku agak segan menempati rumah yang belum jadi, karena suami sudah memutuskan begitu, mau tidak mau aku setuju. Begitu pula dengan Ita dan Emi, 2 anak kami yang baru duduk di kelas 3 dan 4 SD. 1 kamar ditempati 2 anak. Sementara kamar yang satunya aku tempati bersama Mas Heri. Sedang Empok Mina, pembantu kami, menempati salah satu kamar yang belum jadi. Tapi kamar pembantu itu dipasang tutup triplek dan hordeng sebagai pemanis. Sebelum pindah aku sudah wanti-wanti pada Mas Heri supaya pohon beringin dan bambu ditebang. Tapi Mas Heri menolak menebang pohon-pohon yang kuanggap angker itu. Dia menganggap pohon itu justru sangat berguna bagi kesehatan. Pohon yang rimbun di belakang rumah kita ini justru mengeluarkan udara segar. Pohon itu juga jadi filter bagi debu dan kotoran yang disapu kendaraan di jalan. Kalau dipotong buat beli rumah ini dan pindah dari Jakarta,
Kan kita bisa membeli rumah ini karena pertimbangan suasana alam yang asri yang tidak kita dapatkan di kota, begitu kan? Dalih Mas Heri. Pendapatku tentang pohon angker yang jadi tempat persembunyian hantu disangkal Mas Heri. Dia malah bukan cuma membantah pendapatku itu, tapi dia juga menertawakan teori itu karena dianggap kuno. Kamu masih berputar-putar di dunia tahayul. Sementara astronot Amerika sudah bersiap akan terbang ke planet Mars. Jangan berpikir soal yang begituan lagi deh. Malu saya mendengarnya. Apa kata orang jika ada yang mendengar? Orang akan berkata, gila tuh, istri eksekutif muda perusahaan multinasional Hari Chandra Dinata masih percaya adanya hantu. Tekas Mas Hari cekikikan. Pendapatku memang sering dikecilkan oleh Mas Heri. Latar belakang pendidikanku memang jauh di bawah Mas Heri yang sudah lulus S2. Aku bukan saja dianggapnya norak, tapi juga dianggapnya kampungan. Aku berusaha bersabar mengerti situasi dan kondisi ini. Bagiku, sikap merendahkan seperti itu jadi sifat minus dan kekurangan suami yang mesti kuterima. Bila aku tidak tahan, hubungan kami tentu tak akan panjang seperti sekarang. Malam pertama aku tidur di rumah itu sungguh menyiksa. Sekitar pukul 24.00 tengah malam terdengar suara gemuruh bunyi sepatu Lars di loteng atas. Mulanya pelan, tapi lama-kelamaan suara itu semakin keras. Persis suara kaki tentara sedang berbaris. Mas Hari belum pulang. Paginya ia pamit pulang pagi karena mengentertain tamu dari Manchester, Inggris yang akan invest di Jakarta. Mas Heri membawa tamu bernama John Shearer untuk mendengarkan musik jazz Ireng Maulana di Hotel Sahijaya. Karena suami tak ada, aku memanggil Empok Minah. Sementara dua anakku tidur terlelap di kamar mereka. Empok Minah tidak mendengar suara tentara berbaris di atas loteng, tanyaku. Empok Minah yang masih mengucek matanya karena tertidur pulas menggelengkan kepala. Saya tidak mendengar suara apa-apa tuhnya, setusnya. Ya terang saja kamu tidak mendengar suara apa-apa. Karena kamu tidur nyenyak. Saya gak bisa tidur, Mbok. Saya mendengar suara tentara berbaris di atas sana. Ceritaku sambil menunjuk loteng. Belum sempat Empok Mina berkata apa-apa lagi. Suara itu kembali terdengar. Kali ini malah makin keras. Suara itu terasa begitu dekat. Ianya, saya mendengar suara itu adalah suara tentara berbaris. Pok Mina gagap. Pembantu kami itu tiba-tiba jadi gemetaran karena takut. Nyanya, suara itu adalah suara hantunya. Hantu, geragap Pok Mina. Wanita paruh baya itu seperti histeris. Malah lebih mirip seperti orang kesurupan. Dia memegang tubuhku, lalu membantingkan dirinya ke dinding, lalu jatuh di lantai. Melihat keadaan itu, aku menjadi panik.
Aku menghambur ke kamar, ambil handphone, dan menghubungi handphone Mas Heri. Apa yang terjadi bukan suara Mas Heri yang kudengar di telepon genggam itu, tapi suara serigala mengaum. Kuulang lagi nomor Mas Heri yang sudah diset. Suara serigala lagi kembali terdengar. Tubuhku bukan saja gemetar, tapi jadi lemas karena takut. Perasaan gamang yang berlebihan membuat aku seperti kehilangan daya. Saat ku letakkan handphone itu di kasur, tiba-tiba tanganku dicengkram oleh suatu kekuatan yang begitu dahsyat. Tangan manusia hitam bertubuh tinggi besar berpakaian tentara dengan muka serigala dan mata menyala-nyala. Brr, brr. Suara raksasa itu mengerang. Tangan kiri monster itu berbulu lebat hitam dengan kuku yang tajam. Kuku itu menembus kulitku dan tanganku mengeluarkan darah. Tapi bukan darah itu yang membuat aku lemas. Karena rasa takut yang begitu besarlah yang bikin aku terduduk. Jangankan berteriak, berbisik pun aku tak bisa lagi. Sementara aku mendengar suara Empok Minah mengerang keras sambil membanting-bantingkan dirinya di dinding triplek kamar. Seperti dipompa dengan gas LPG, tubuh monster itu makin membesar, membengkak bagaikan ban besar terpompa kompresor. Saking besarnya akhirnya tubuhnya memenuhi seluruh ruang kamarku. Dalam keadaan yang tidak berdaya, aku berusaha melawan dengan ayat-ayat Al-Quran yang kuhafal. Beberapa ayat kubacakan dengan khusyuk, mohon perlindungan Tuhan, tapi makhluk misterius itu makin garang. Kukunya menghajar tembok, dinding kamarku terpecah, hancur berantakan. Aku tak putus asa. Ayat-ayat suci yang bisa kubaca terus kuucapkan. Tanganku yang lemah mencoba mencakar lantai, berusaha merangkak untuk bisa keluar dari cengkramannya. Sebuah sapu lidi terjamah tanganku. Sapu lidi yang biasanya kugunakan untuk menggebras spray membersihkan pasir. Sapu lidi itu kuludahi dengan jampi-jampi ayat suci. Hal itu kulakukan karena nenek di kampung pernah menganjurkan, dan alhamdulillah cara itu ampuh. Serigala raksasa itu mengempes seperti ban yang ditusuk paku. Setelah drastis mengecil, aneh dan ajaib, makhluk itu pun raib. Aku bangkit dengan sisa-sisa tenaga, dengan tubuh lemah dan lunglai. Aku menghambur ke kamar anakku. Terima kasih Tuhan, dua anakku dalam keadaan baik-baik. Malah mereka tetap tidur nyenyak, sementara Empok Minah tetap kesurupan. Tangannya menggapai-gapai dengan mata melotot, bulat seperti bola pingpong. Aku berlari ke dapur mengambil air. Kusiramkan air di teko langsung ke muka Empok Minah. Dengan Al-Fatihah, pelan tapi pasti, Bik Minah pun akhirnya siuman dan normal kembali.
Bersama Bi Mina, aku berdoa, bersembayang, khusus minta pertolongan Tuhan. Habis sembahyang kami melihat tembok-tembok yang berantakan dihajar makhluk aneh itu. Tapi ajaib, tembok itu ternyata tetap utuh. Jangankan hancur berantakan, tergores pun tidak. Tapi bau kamarku tiba-tiba menjadi harum kenanga. Ada sisa asap tipis yang meninggalkan bebauan itu. Pukul 4 dini hari, Mas Heri pulang, mobilnya bergemuruh memasuki garasi yang belum jadi. Dalam keadaan yang letih, kami ceritakan kejadian misterius itu. Tapi Mas Heri tertawa terpingkal-pingkal seperti tak peduli pada penderitaan kami. Sementara keluar bau alkohol dari mulut suamiku itu, dia banyak minum malam itu dan setengah mabuk. Hantu? Ah, mana ada hantu itu? Kalian ngigau bareng, mimpi bertemu hantu secara bersamaan. Celoteh Mas Heri sambil sempoyongan ke kamar mandi dan muntah. Otakku yang agak tenang kembali menjadi kacau. Darahku naik melihat ulah Mas Heri yang sudah begitu keterlaluan. Aku mengejarnya ke kamar mandi dan memaki-maki. Karena melihat aku serius, Mas Heri menjadi takut. Bukan takut pada hantu, tapi takut padaku yang sedang naik darah. Mas Heri melemah. Dari kamar mandi ia membimbingku ke kamar dan membujukku agar bersabar. Mina disuruh tidur dan melupakan kejadian itu. Karena Mina takut tidur sendiri, Mina diperbolehkan tidur bersama dua anak kami. Oke, ceritakanlah bagaimana kejadiannya, pujuk Mas Heri. Sambil membelai rambutku yang kusut, dirapihkannya rambutku itu dan diciumnya keningku. Darahku yang mendidih kontan turun dan aku pun bercerita. Besoknya kami minta seorang dukun datang dan membentengi rumah kami. Dukun itu kami dapatkan berdasarkan petunjuk seorang kepala RW yang tak jauh dari kampung kami. Mbah Roji, demikian orang kampung memanggil dukun itu. Seorang dukun wanita tua berumur sekitar 80-an tahun. Dengan cipratan air dari daun sirih dan berkilo-kilo garam, ibu-ibu itu berkeliling seperti membasuh setiap pojok rumah kami. Setelah berkeliling dan berkomat-kamit, mata Mbah Roji terpana pada pohon bambu dan durian. Pada dua pohon itu, puluhan hantu bermukim. Pohon-pohon itu dihuni oleh hantu-hantu dari roh tentara Belanda abad 18 lalu. Di pohon itu juga ada hantu menetap yang menyerupai serigala laki-laki yang ganas dan beringas. Hari itu juga kita harus datangkan tukang tebang pohon dan kita harus membuatkan upacara potong kambing, kata Mbah Roji dingin sambil terus menatap pohon itu. Mas Heri nampak menggeleng. Ia tetap tidak percaya adanya hantu itu. Dia juga tidak mempercayai Mbah Roji. Mbah Roji didatangkannya hanya untuk
menenteramkan hatiku saja, lain tidak. Apa yang diinginkan Mbah segera kulakukan. Aku cepat-cepat meminta dibelikan kambing dan mencari penebang kayu. Hari itu juga kambing dan penebang kayu kami dapatkan. Walau Mas Heri mesem-mesem karena menganggap hal itu dagelan, tapi dia mau juga mengeluarkan uang untuk itu. Pukul 14.00 upacara itu dibuat. Kambing dipotong dan kepalanya ditanam di bawah pohon bambu dan durian. Setelah Mbah Roji berkomat kamit di bawah pohon tempat kuburan kepala kambing, para penebang kayu pun diperintahkan mengayunkan kampak. Mas Heri sambil menghisap rokok dengan nikmat, memperhatikan dengan santai acara itu. Sekali-kali dia juga menelpon relasi bisnisnya. Untung Mbah Roji tidak tersinggung. Dia hanya meminta aku dan anak-anak ikut berdoa. Sedangkan Mas Heri tidak dipinta ikut berdoa. Mbah Roji nampak memahami sikap suamiku yang tidak mempercayainya dan tidak yakin hantu-hantu itu ada. Begitu pohon durian tumbang, tiba-tiba muncul suara geledek dan sinar kilat dari pohon yang jatuh. Bukan cuma penebang dan kami yang terkaget. Mas Heri pun tersentak di tempat duduknya. Saking kagetnya mendengar suara itu, handphone di kuping Mas Heri terjatuh. Setelah suara geledek dan kilat berlalu, terdengar suara gemuruh kaki bersepatu Lars berlari. Suara tentara berbaris seperti yang kami dengar sebelumnya. Mas Heri menghambur mendekati anak-anak. Dia memeluk anak-anak dan ikut berkomat kamit. Dari situ barulah dia percaya bahwa hantu-hantu itu memang ada dan menempati pohon-pohon itu. Kami melihat secara kasat mata hantu-hantu itu berterbangan seperti burung raksasa kabur menuju langit. Sementara di pohon bambu, saat ditebang, keluar suara serigala mengaum. Sambil menyapukan tangannya ke arah langit, Mbah Roji memerintahkan hantu berbentuk serigala itu pergi. Aneh bin ajaib. Monster berkuku tajam itu takut dan menuruti perintah nenek-nenek tua itu. Papa baru percaya sekarang bahwa hantu-hantu itu memang ada. Papa juga percaya cerita Mama tadi malam bahwa Mama didatangi hantu itu dan nyaris mati karena ketakutan jahat roh-roh misteri itu. Ulang. Bahwa Mama didatangin hantu itu dan nyaris mati karena kekuatan roh jahat, roh misterius itu, desa Mas Heri. Ia bukan cuma membekali Mbah Roji setumpuk uang, dia juga bersujud pada wanita sederhana dan kelihatan lusuh itu. Maafkan saya Mbah, ulang. Maafkan saya Mbah. Dan kami berterima kasih banyak pada Mbah. Kalau tidak ditolong Mbah, kami gak tahu apalagi bencana apa yang akan terjadi pada kami, katanya. Mbah itu dengan tersenyum bijak menyapu rambut Mas Heri. Dia juga mencium kening satu persatu anakku. Sebelum pamit, Mbah Roji berkata pada Mas Heri, apakah suamiku itu ikhlas memberikan setumpuk uang untuk Mbah Roji?
Setelah Mas Heri berkata ikhlas, Mbah Roji mengembalikan uang itu dan minta seluruh uang itu disumbangkan pada pembangunan masjid dan anak yatim. Besok harinya setelah memberikan sumbangan dari Mbah Roji ke masjid dan anak yatim di Larang ulang ke masjid dan anak yatim di Larangan Ciledug, kami ke rumah Mbah Roji. Di sana kami melihat suatu pemandangan yang sangat menyedihkan. Karena Mbah Roji ternyata hidup sendirian di rumah yang reot dan rapuh. Selain sangat kecil, rumah itu terbuat dari bahan yang sangat sederhana, dari bambu dan daun rumbia. Tetangga Mbah Roji bilang bahwa banyak orang kaya yang mau membangunkan rumahnya. Tapi ibu tua itu menolak. Saya ini sudah tua dan tidak butuh rumah yang bagus dan hidup yang mewah. Kalau kalian ridho, uang kalian itu sebaiknya dibangunkan pada tempat ibadah dan diberikan pada fakir miskin yang kelaparan. Alhamdulillah, kalau hidup di rumah Ria begini, saya cukup makan dan minum. Bisa hidup dari hari ke hari, menyongsong ajal yang mungkin tidak begitu lama lagi. Katanya dingin dan ringan. Setelah itu rumah kami tidak lagi dihuni hantu. Jangankan penampakan diri, suara-suara menyeramkan itu pun tak ada lagi. Yang ada saat itu hanya suara burung-burung di dedaunan yang merdu berkicau, menggambarkan suasana desa yang asri dan indah. Demikianlah cerita tersebut. Semoga bagi yang mendengarkan, kita ambil hikmahnya dan manfaatnya yang baik. Dan jangan lupa untuk Anda subscribe, like, share, dan komen supaya video channel ini cepat berkembang dengan cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. Terima kasih.